Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Selama hampir 2 dekade, Dana Otonomi Khusus atau Otsus Aceh menjadi denyut utama pembangunan di bumi Islami Mekah. Dana yang lahir sebagai konsekuensi politik dari perdamaian Helsinki dan diakomodasi dalam undang-undang pemerintah Aceh itu bukan sekedar transfer fiskal dari Jakarta. Dana Otsus adalah bagian dari komitmen negara untuk memulihkan Aceh setelah konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun dan bencana tsunami pada tahun 2004 silam yang telah meluluhlantakkan hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Namun kini waktu terus berjalan, masa pemberian dana Otsus sesuai skema yang berlaku semakin mendekati akhir atau pada tahun 2027 mendatang. Itu sebab pernyataan besar pun mengemuka, apakah Aceh benar-benar siap berdiri di atas kaki sendiri atau justru akan memasuki babak baru yaitu ketergantungan dengan kemampuan fiskal yang semakin melemah. Yang lebih mendasar lagi, apakah pemerintah pusat telah benar-benar menunaikan tanggung jawab politik dan moralnya terhadap Aceh? Pertanyaan ini layak diajukan sebab jika menilik perjalanan 2 dekade terakhir, pemerintah pusat kerap memandang dana Otsus semata sebagai angka dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Padahal bagi Aceh, dana Otsus merupakan instrumen untuk mengejar ketertinggalan yang diwariskan oleh konflik dan bencana. Ketika transfer dana diperlukan hanya sebagai kewajiban administratif tanpa diiringi kebijakan ekonomi yang memperkuat kemandirian daerah, maka yang dibangun sesungguhnya adalah ketergantungan baru. Ironisnya, selama bertahun-tahun pemerintah pusat justru lebih banyak mengambil manfaat dari kekayaan alam Aceh dibanding mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah ini. Migas di Arun misalnya pernah menjadi penopang devisa nasional. Gas dari Aceh menerangi industri di berbagai wilayah Indonesia. Kekayaan sumber daya alam terus mengalir ke kas negara. Namun ketika cadangan migas menurun dan Aceh membutuhkan investasi besar untuk membangun ekonomi baru, maka perhatian pemerintah pusat justru terasa semakin mengecil. Inilah paradoks Aceh. Daerah yang pernah menjadi lumbung energi nasional justru masih bergantung pada transfer dana dari Jakarta yang membiayai belanja rutinnya. Ketergantungan ini bukan semata-mata akibat lemahnya pemerintah daerah, tetapi juga karena desain hubungan fiskal pusat daerah yang belum sepenuhnya menciptakan ruang bagi Aceh untuk berkembang secara mandiri. Itu sebab kritik terhadap pemerintah pusat menjadi relevan ketika melihat minimnya keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi strategis di Aceh. Bayangkan, hingga hari ini belum banyak kawasan industri berskala nasional yang tumbuh signifikan. Pelabuhan internasional yang digadang-gadang menjadi gerbang perdagangan Selat Malaka juga belum berkembang optimal. Investasi manufaktur masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Sementara itu, berbagai proyek strategis nasional lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa atau wilayah lain yang telah lebih dulu maju. Aceh, bumi tanah rencong, seolah hanya diingat ketika berbicara soal perdamaian atau saat dana Otsus dibahas di meja anggaran. Padahal jika pemerintah pusat sungguh-sungguh ingin Aceh mandiri, seharusnya yang dibangun bukan hanya gedung, jalan, atau kantor pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah fondasi ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Kawasan industri, hilirisasi hasil pertanian, pengolahan perikanan, pengembangan energi, pariwisata kelas dunia hingga insentif investasi yang kompetitif semestinya menjadi prioritas nasional di Aceh. Di sisi lain, kritik juga harus diarahkan kepada pemerintah Aceh sendiri. Dana Otsus yang mencapai puluhan triliun rupiah selama hampir 2 dekade belum sepenuhnya berhasil mengubah struktur ekonomi daerah. Makanya, ketergantungan terhadap anggaran pendapatan belanja Aceh masih sangat tinggi. Pendapatan asli daerah belum tumbuh secara signifikan. Belanja pemerintah juga masih didominasi pengeluaran rutin dibandingkan investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas basis ekonomi. Artinya, persoalan Aceh bukan hanya tentang besarnya dana Otsus, tetapi juga tentang bagaimana dana itu dikelola. Meski demikian, tidak adil jika seluruh beban kesalahan dibebankan kepada pemerintah Aceh. Sebagai daerah dengan status khusus yang lahir dari sebuah perjanjian damai, Aceh tentu saja membutuhkan kebijakan afirmatif yang konsisten dari pemerintah pusat. Perdamaian tidak boleh dipandang sebagai proyek yang selesai setelah senjata dibungkam. Perdamaian adalah proses panjang yang memerlukan keberlanjutan pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penghormatan terhadap komitmen politik yang telah disepakati.
Karena itu, wacana perpanjangan dana Otsus atau merumuskan skema baru hubungan fiskal antara Aceh dan pemerintah pusat bukanlah sebagai bentuk meminta balas kasihan. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh dan semangat nota kesepahaman MOU Helsinki. Yang dibutuhkan bukan sekedar perpanjangan aliran dana, melainkan mendesain ulang kebijakan agar lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi produktif, penguatan investasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah pusat juga perlu menghentikan pendekatan yang terlalu birokratis terhadap Aceh. Daerah ini tidak membutuhkan simpati sesaat atau seremoni politik setiap kali memperingati perdamaian. Aceh membutuhkan keberanian politik untuk diberikan ruang lebih besar dalam mengelola potensi migas, menarik investasi, membangun kawasan ekonomi strategis, dan memperkuat konektivitas dengan pasar internasional. Jika itu dilakukan, maka berakhirnya dana Otsus bukan hanya menjadi persoalan fiskal, tetapi juga berpotensi memunculkan kekecewaan baru di tengah masyarakat. Kekecewaan yang lahir dari perasaan bahwa komitmen negara terhadap Aceh perlahan memudar setelah konflik berakhir. Pada akhirnya, pertanyaan siapkah Aceh berdiri di atas kaki sendiri? Tentu saja tidak bisa dijawab hanya dengan melihat kemampuan APBA atau besarnya pendapatan asli daerah. Pertanyaan itu juga harus diarahkan kepada pemerintah pusat. Sudahkah negara benar-benar menyiapkan Aceh untuk mandiri? Atau selama ini hanya memastikan Aceh tetap bergantung pada transfer anggaran dari pusat? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah berakhirnya dana Otsus menjadi awal kebangkitan Aceh atau justru menjadi awal dari babak baru ketimpangan antara hubungan Jakarta dan Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.